boykot Lesti Bilar, yang selanjutnya adalah Lesti selalu di hati. Ini kan ada dua pendapat yang kemudian berbeda. Jadi udah siap kehilangan fans gak? Soalnya kan banyak banget yang kecewa. Iya. Kecewa kenapa? Mengglorifikasi atau bahkan menafikan tentang upaya-upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka tentunya KPI juga akan melakukan evaluasi bagi program siaran yang menayangkan hal tersebut. Ya kan saya bilang, Mas, Lesti juga seorang manusia lah gitu kan, gak ada yang sempurna. Ya mungkin statement dia, kan kita lihat juga ruang dia dalam keadaan apa dia berbicara gitu ya. Sebaiknya kita sebagai fans jangan ditelaah langsung gitu loh. Kalau memang kita fans, ya tetap aja dukung gitu. Urusan pribadi rumah tangga mereka adalah urusan mereka, tapi untuk kita akan tetap dukung untuk karya-karyanya gitu aja sekarang sih gitu. Cuman lebih deg-degan aja untuk biar lagunya nggak salah gitu, dan bisa menghasilkan chemistry yang bagus untuk masing-masing teman duet Onyo gitu di atas panggung gitu. Drama kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami pedangdut Lesti Kejora yang dilakukan oleh suaminya Rizky Bilar kini memasuki babak baru. Usai keduanya resmi berdamai dengan ditandai bebasnya Rizky Bilar, kini Lesti mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, terutama pengguna media sosial yang meminta Lesti Kejora dan Rizky Bilar alias Leslar diboikot dari penampilannya di televisi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Kemunculan Lesti Kejora di panggung konser Betran Peto hingga berduet dengannya kini menarik perhatian masyarakat luas. Sebab keputusan Lesti Kejora yang memutuskan menarik laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan lebih memilih berdamai dengan suaminya Rizky Bilar membuat banyak kalangan kecewa. Keputusan mengejutkan yang diambil oleh Lesti itu juga membuat masyarakat menjadi terbelah dua kubu. Ada yang mendukungnya, ada juga yang malah menjadi menghujatnya. Dan baru-baru ini, pelantun Tembangku Lepas Dengan Ikhlas itu untuk pertama kalinya hadir di atas panggung. Lantas, seperti apakah tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dalam menanggapi banyaknya permintaan yang meminta Lesti diboikot? Seperti apa pula keluarga Ruben Onsu menanggapi aksi panggung putranya Betran Peto yang berduet dengan Lesti Kejora? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Nama Lesti Kejora sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan setelah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar, hingga menyebabkan luka serius di bagian leher. Belum lama ini, pemilik nama lengkap Lestiani itu kembali mengejutkan khalayak lewat aksi panggung perdananya di acara konser Betran Peto alias Onyo. Ya, kehadiran Lesti yang ikut menyumbangkan suara merdunya bisa dikatakan sebagai penampilan perdananya di atas panggung usai dirinya mengalami dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan dirinya mengalami luka serius hingga harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit. Tentu saja masyarakat masih mengingat drama rumah tangga Lesti Kejora yang mengaku mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya Rizky Bilar. Kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian sebelum akhirnya mencabut kembali laporannya dan memilih berdamai dengan orang yang telah menyakiti dirinya itu. Terlepas drama kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora, lalu seperti apakah Ruben Onsu dan Betran Peto yang sukses menyihir ribuan penonton dalam konser yang digelarnya, mengingat dalam konser tersebut Lesti Kejora bagai bintang timur yang tampil begitu cemerlang hingga dielukan namanya oleh para penggemarnya.
lebih deg-degan aja untuk biar biar lagunya nggak salah gitu dan bisa menghasilkan chemistry yang bagus untuk masing-masing teman duet Onyo gitu di atas panggung. Ya kan saya bilang Mas, Lesti juga seorang manusia lah gitu kan, nggak ada yang sempurna. Ya mungkin statement dia kan kita lihat juga ruang dia dalam keadaan apa dia berbicara gitu ya. Sebaiknya kita sebagai fans jangan ditelaah langsung gitu loh. Kalau memang kita fans ya tetap aja dukung gitu. Urusan pribadi rumah tangga mereka adalah urusan mereka, tapi untuk kita akan tetap dukung untuk karya-karyanya gitu. Gitu aja sekarang sih gitu. Kalau di kita ya Mas, kita tidak meninggalkan, cuma ya itu saya bilang untuk beberapa teman tuh udah gua close dulu deh, close komen, close ini dulu deh gitu. Kalau untuk persiapannya udah dari lama ya. Persiapannya udah lumayan lama gitu sampai bisa berada di konser It's My First ini gitu. Pastinya melewati proses yang dari latihannya, dari GR-nya gitu. Pasti karena Bunda udah ngaturin semuanya gitu. Gua udah nggak ngerti deh gitu. Tapi saya yakin banget Onyo punya tanggung jawab akan panggung ini. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi buat saya Onyo tidak bernyanyi untuk sendiri, tapi bernyanyi untuk orang yang sudah mensupport dan yang sudah ngedukung gitu. Jadi biarkan dia menyanyi dengan gayanya sendiri. Aksi perdana Lesti Kejora di atas panggung tidak bisa dipungkiri telah menarik perhatian masyarakat luas. Sebelum kasus KDRT yang membuat rumah tangganya gonjang-ganjing, nama Lesti Kejora sudah dahulu dikenali sebagai salah satu penyanyi diva dangdut yang memiliki banyak penggemar. Namun, yang menarik dari aksi panggung Lesti yang berduet dengan Betran Peto, yakni sikap masyarakat yang kini terbelah menjadi dua. Di satu pihak, para pengguna media sosial bersikap reaktif dengan menyerbu akun Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang meminta agar Lesti segera diboikot. Kemudian ada pula pihak yang berseberangan justru mendukung Lesti tetap berkarya dan menghormati keputusan pribadinya. Lantas seperti apa KPI menyikapi pro dan kontra di tengah masyarakat perihal keberadaan Lesti Kejora di atas panggung hiburan? Benarkah Lesti Kejora akan diboikot dari berbagai penyiaran? Jadi udah siap kehilangan fans gak? Soalnya kan banyak banget yang kecewa. Iya. Kecewa kenapa? Itu kan hak setiap orang masing-masing ya. Jadi kalau ditanya seperti itu, kalau saya mah lebih berserah aja. Jadi yang saya sampaikan pertama kali adalah terima kasih atas dukungan, masukan yang diberikan oleh publik melalui sosial media KPI. Memang sosial media KPI 2 hari terakhir sudah banyak sekali mendapatkan masukan dari publik, harapan dari publik berkaitan dengan public figure yang hari ini sedang viral dibincangkan kan begitu berkaitan dengan KDRT. Imbauan KPI ini meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Maka itu kan harus jelas ya bagi publik semuanya. Even sekarang ini ada tuntutan bagi dari publik bahwa ini harus kedua belah pihak yang kemudian tidak boleh diberikan ruang di layar kaca, itu harus kemudian kita pertimbangkan karena begini, hari ini memang yang masuk lebih dari 20.000 komentar di KPI yang isinya ada 2 hal. Yang pertama adalah boykot Lesti Bilar, yang selanjutnya adalah Lesti selalu di hati. Ini kan ada 2 pendapat yang kemudian berbeda. Kami sebagai regulator penyiaran tentunya akan tetap mengeluarkan kebijakan berdasarkan regulasi yang ada, P3SPS dan Undang-Undang Penyiaran. Kami sebagai representasi publik akan berdiri netral, bahwa kita tidak berpihak kepada salah satu pihak pun dalam menentukan kebijakan yang akan kita ambil begitu.
ketika mengambil kebijakan ada banyak pertimbangan dari aspirasi publik itu pasti. Yang berikutnya adalah pertimbangan yang kemudian regulatif dari Undang-Undang Penyiaran, P3SPS dan lain sebagainya. Kalau dirasa penampilan public figure yang hari ini sedang dibincangkan itu kemudian meresahkan publik, terus kemudian mengglorifikasi atau bahkan menafikan tentang upaya-upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka tentunya KPI juga akan melakukan evaluasi bagi program siaran yang menayangkan hal tersebut. Ada yang kemudian memberikan dukungan, ada yang kemudian menceritakan fakta-fakta, ada kemudian yang memberikan perspektif bahwa korban harus diberikan penguatan. Ketika korban kuat, maka tidak akan terjadi lagi semacam pencabutan laporan, tidak akan ada lagi damai dan lain sebagainya. Maka keberpihakan kepada korban itu harus menjadi pesan yang kemudian ditampilkan di layar kaca, bahwa korban ini juga perlu pendampingan dan penguatan begitu. Maka dari itu kewajiban lembaga penyiaran tentunya mengedukasi publik bahwa ya materi-materi muatan-muatan program siarannya harus mengarah kepada bagaimana kemudian keluar dari trauma bonding, bagaimana korban itu diberikan penguatan, itu bagian dari materi. Syukur-syukur ada iklan layanan masyarakat yang bicara stop KDRT, bagaimana menguatkan korban begitu. KPI secara tegas menghimbau dan meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga, baik itu di televisi maupun di radio. Tidak memberi ruang itu bisa kemudian dimaknai bahwa tidak menjadikan pengisi program, pembawa program, presenter, pemeran dan lain sebagainya. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kita juga bagian dari yang turut serta berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kembalinya Lesti Kejora di atas panggung disambut gembira tidak hanya oleh para fansnya saja, tetapi juga para sahabatnya, baik sesama rekan artis maupun sesama penyanyi. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sempat menghebohkan itu tidak bisa dipungkiri menjadi dilematis bagi banyak kalangan saat mengetahui keputusan Lesti yang lebih memilih berdamai ketimbang melanjutkan laporannya. Namun begitu tidak sedikit pula yang memaklumi sekaligus menghormati keputusan Lesti Kejora dan tetap mendukungnya untuk terus berkarya di dunia hiburan. Terlebih nama Lesti sendiri yang sudah menyandang sebagai salah satu penyanyi dangdut papan atas. Lantas, seperti apakah sejumlah selebriti dalam menanggapi kembalinya Lesti di atas panggung, juga kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Penampilannya Bang Putra. Harapannya ya sehat-sehat, profesional juga tadi tampilnya. Tuh, banyak yang teriak kan penonton, Dede. Tetap memberikan performance yang terbaik. Kita doain semuanya sehat-sehat, baik-baik. Alhamdulillah kita support banyak hal lah, nanti mungkin kita obrolin lagi lah. Bakalan langgeng nggak sih? Ya kan sekarang sudah ada abrakadabra. Sudah ada abrakadabra yang katanya tenggorokannya kegeser, udah bagus. Alhamdulillah ya. Jadi biarlah proses ini berjalan dan kita doain mudah-mudahan Dede, terutama kedua orang tua Dede bisa ngejalanin ini semua dengan baik. Kita doain aja. Ya kalau bentuk kecewa pasti karena ada sayang. Ya kan? Kalau rasa memiliki yang militan sekali terhadap idolanya, kita nggak mau idola kita diapa-apain. Kalau saya melihat Lesti sebagai anak saya, temennya anak saya, temennya Amir. Jadi nggak usah berlebihan. Secara moral saya menghargai bagaimana ayahnya berdiri di samping Lesti untuk memberikan ketulusan. Itu yang lebih saya hargai. Selebihnya itu saya nggak mau komentar. Saya hanya menghormati apa yang sudah ayah Lesti ikhlaskan untuk putrinya. Selanjutnya kalian yang bisa mengatur rumah tangga kalian sendiri. Saya nggak mau ngejudge ya. Kita nggak tahu apa yang
dialami oleh Lesti. Kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, walaupun mereka terbuka gitu, tapi kan tetap aja ada hal-hal yang pasti akan cuma mereka yang tahu, karena mereka yang mengalami gitu. Bukannya saya ngebela, tapi mungkin pada saat pertama kali Lesti mencabut gugatan dan mau kan, pasti reaksi pertama, aduh kenapa, pasti gitu semua. Cuman setelah dipikir lagi, pasti ada alasan yang kuat ya begitu. Jadi ya kita coba ini aja, coba positive thinking, coba mendukung aja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga gemes gitu kan. Cuma mau gimana dia yang jalanin, kita sih kan bisa sebagai apa mendukung aja. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu aja. Kalau harapan dari kita, semoga apa yang udah Dede ambil, keputusan yang Dede ambil itu yang terbaik menurut Dede gitu ya. Terus untuk Bang Bilar, jadikanlah peristiwa ini pelajaran berharga agar tidak terulang lagi di kedepannya gitu. Apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, verbal misalnya, kalimat yang menyakitkan, menyinggung perasaan, ditambah lagi nauzubillah pukulan, itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu sesuatu yang terlarang dalam agama. Sehingga bahasa gampang gini, maaf Bang. Kalau kamu tidak kuat lagi dengan pasanganmu, kamu punya senjata nuklir. Apa itu? Talak, cerai. Itu senjata pamungkas. Jangan kau pukul, jangan kau siksa. Saat kamu tidak lagi kuat bersama dengan pasanganmu, kamu punya senjata pamungkas. Apa itu? Talak. Abghadul halal indallah at-talak. Talak itu halal, boleh, walaupun dibenci, tidak disukai oleh Allah. Namun karena dia pamungkas, manfaatkan senjata itu di saat kamu tidak lagi punya jalan lain, di saat kamu tidak punya jalan keluar, di saat kamu tidak lagi bisa menemukan titik tengah. Maka bukan pukul, bukan hantam, bukan gebuk, tapi ceraikan. Baik si suami menceraikan atau si istri mengajukan cerai, dua-duanya dibolehkan dalam agama. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.